Ada karya orang lain dihapus lalu diisi dengan bahasa kita untuk menghindari plagiat. Itu teknik copy the master. Yang kedua ada teknik sumbang kata. Masing-masing nih ada nyumbang satu kata, satu kata, satu kata, satu kata. Nanti dirangkai, ada rumusnya. Boleh ditambah, boleh dikurang. Kalau kata-kata itu dirasa kurang pas, boleh ditambah. Tapi kalau kata-kata itu berlebihan, boleh dikurangi untuk menjadi sebuah puisi yang bagus. Ada satu lagi, teknik menulis puisi berdasarkan objek. Ini metode ini sudah saya ngajar di mana-mana. Sampai saya ajarkan di LPMP DKI dengan guru-guru bahasa Indonesia seluruh Indonesia, di mana-mana saya ajarkan. Ada teknik yang ketiga namanya teknik gambar. Menulis puisi berdasarkan gambar. Contoh, gunung kita potret, jepret, lalu kita masukkan gambarnya. Kita bicara nulis puisi lewat gunung. Ada orang yang meninggal lagi digotong, kita foto, jepret, kita bicara nulis puisi dengan kematian. Ada tentang sungai yang indah, kita foto lewat HP ya, banyak HP, jepret, lalu kita tulis kata-kata itu, kemudian dengan menggunakan objek yang ada. Pohon, luit, penambang, kita foto lalu kita buat puisinya di sana. Jadi teknik menulis itu kawan-kawan, adik-adik semua, yang sering saya pakai itu ada 3 tadi. Dan ini sifatnya untuk pemula. Kalau yang sudah biasa kayak Mas Toto kan sudah jadi penyair, tidak pakai teknik-teknik begitu, melihat langsung tulis, merasakan langsung tulis ya. Nah kawan-kawan, copy the master, sumbang kata, ada gambar. Kalau gambar mah ada kan punya alat sendiri tuh HP. Duta Baca Banten itu kok ganteng sekali misalkan ya, tiba-tiba kan tidak sengaja di foto jepret gitu kan, lalu dibuat puisi oleh kita. Oh kakak Duta Baca, ya? selempangmu berwarna kuning emas bagai tembaga. Nah, dan kata-katamu menjulurkan kenikmatan di batinku, dan aku serupa perempuan yang lupa akan wajahmu. Cie, kan tepuk tangan. Namun dilombakan menang itu puisi itu ya, kalau dilombakan ya. Nah kira-kira begitu ya. Ada deh, kita nanti yang copy the master tidak usah terlalu lama. Nah sumbang kata saja biar aktif. Masing-masing di sini nanti nyumbang. Mas Toto yang nulisin kan? Ya oke ya. Jadi gak enak ini master nulisin ya. Yang gambar pakai sendiri cuma ya, karena sudah banyak di kita. Kita pakai teknik sumbang kata. Nah, rumus teknik sumbang kata ada ya. Masing-masing satu. Nih, yang sampai sini siap-siap ya. Pak, kata apa yang disumbangkan? Bebas saja. Misalkan kamu ada sebelah sini. Saya nyumbang kata angin misalkan. Kamu misalkan nyumbang kata daun, rindu, cinta, bergolak, misalkan mati tiba-tiba ya, bergolak mati, nggak apa-apa. Lalu kamu nyumbang lagi, hidup, mati, hidup lagi, jadi cinta mati hidup lagi begitu ya. Bebas, tidak usah diatur oleh saya, ngomongnya langsung saja, nggak usah dipikir-pikir, spontan ya. Cintaku tenggelam di laut selatan, nggak begitu juga ya. Jadi bebas saja, mau pasir, mau angin, mau langit, mau senja, apapun boleh sampaikan ya. Kita belajar nulis teknik puisi dengan sumbang kata. Yuk kita mulai dari sini ya. Jadi tengah Kang, yuk gotong dikit Kang. Wih, PowerPoint-nya mahal Kang. Luar biasa ya di warung gunungnya. Kepada Bapak Lurah atur nuhun ya. Warung Banten nih, warung gunungnya Paleng kita ngomong. Warung Banten. Pak Rahmat, kenapa sih kok itu ngomongnya warung gunung be? Saya itu punya cerita sebenarnya. Waktu di Untirta dulu pernah mencintai perempuan anak warung gunung. Saya pernah datang ke sana, dikasih makan durian segala, tapi saya sedih pada akhirnya. Cinta saya bertepuk sebelah pundak. Iya Mas, ditolak sebelah kaki pundak. Tapi saya marah Kang. Demi Allah saya marah. Kenapa cinta saya ditolak? Karena waktu itu saya masih miskin, masih sengsara. Tapi saya marah. Kemudian saya nulis jadi novel. Judulnya Guruku Sayang Dibuang Jangan. Di novel itu perempuan itu saya kupas habis dia. Kupas habis. Ajar di novel. Setajam silet. Sobek novel. Bukan novelnya disobek. Sobek. Cerita kepiluannya saya tuliskan di situ. Mungkin di sini agak sulit, tapi nanti boleh dibuka di Google. Guruku Sayang Dibuang Jangan itu. Kalau mau nonton di channel YouTube-nya boleh, channel YouTube Rahmat ya. Bagus. Lupa like, komen, dan subscribe. Mantap. Ya, mantap.
Editor, ya lupa ya. Editor novel Gunung Sandi Bangjangan adalah ini ya. Guru saya luar biasa ya. Kalau mau baca itu banyak yang sudah jadi tesis sketchik, mohon bacanya itu jangan dengan kebisingan. Harus dengan kesunyian dan kesaduan. Yakin dengan seyakin-yakinnya Anda akan mengeluarkan air mata. Karena novel penderitaan sebenarnya. Ya, ada motivasi juga di dalamnya. Ya, silakan nanti dicari. Baik ya, Mas Tok, kita siap ya, biar langsung ada karyanya. Nih, spontanitas jangan dipikir satu orang nyumbang satu kata. Ya, 1, 2, 3, Ade, sendu. Ya, sendu. Oke. Ade semua namanya. Ade, Oh kan. ikhlas. Mantap. Ade, Boy. Nggak ada. nggak usah mikir, langsung saja. Ganteng. Wih, apa aja? Satu Bukan kata. ada ini, ada Isa. Tadi. Angel amat sih. Satu kata aja apa? Udah ada Kang. Rindu apa? Bingung. Apa sih Neng? Rindu. Kirain sendu kalau jangan dulang-dulang ya. Rindu ya. Ade. Ayo lanjut. Ayo ke saya aja ngomongnya apa? Burung Mas katanya. Waduh. Wih burung. Bahaya amat. Nyasar kemana tuh puisi ya? Ade langsung. Bahagia Mas. Ajak kelalen Mas, bahagia katanya ya. Langsung. Apa? Bersama. Mas Po bersama. Ade yang kerudung hitam. Langsung baik, nggak usah banyak ini, jangan mikir, biarkan saya yang mikir. Ayo, aduh jangan ditutup. Sedih Mas katanya, setelah bahagia sedih Mas. Udah terserah mau jadi apa itu puisi ya, acak dipuisikannya. Kesini dulu. Kasih Mas, alhamdulillah kasih. Kayak Yuni Sara lagunya udah ini ya. Adek, jangan bersama, sudah ada yang lain. Cinta Mas, kasih cinta Mas. Ayo yang pakai kacamata, ini kayak Bu Megawati siapa? Sungai Mas, sungai katanya, ya sungai. Ade, ya, Mama Dede, ya. Ayo, sampai salah. Apa? Ayo apa aja? Satu kata aja, nggak usah mikir, pusing kalau mikir. Ya, ayo, Neng, apa Neng? Ayo. Aduh, puisinya mentok nanti di situ. Masa kita beli? Apa? Angin katanya Mas, angin. Angin itu sungai apa ngomongnya ya? Langsung Teteh. Cepetan ih. Ke saya aja ngomongnya apa? Bakso. Enggak ada tukang bakso. Ayo timbang kata. Apa? Batu katanya Mas, batu. Bakso, belum juga siang bakso aja. Batu ya. Teteh apa Teh? Air Mas, air. Oke ya. Air. Teteh yang baru dari Unjeta. Ranting. Kirain saya cincin kedengarannya ya. Ternyata ranting. Kalau cincin lebih bagus sudah. Teteh. Hutan. Oh iya. Jangan lupa ngomong hutannya ya. Hutan. 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 Teteh. Apa? Matahari. Mas Tok, matahari ya. Boleh deh yang barisan belakang. Coba cek sini dulu. Dari sini. Apa Kak? Cibadak katanya Kang. Cibadak. Ya Cibadak. Boleh. Ya. Ini metode baru. Ini teknik yang sering saya pakai. Kak, boleh Kak nyumbang satu kata? Musibah. Waduh, kayak Pak banjir doang ini ya. Musibah katanya. Yang pakai topi yang ganteng. Warung Banten. Mas Tok warung Banten. Mirip kayak Sheila on Seven berarti ini. Duta. Senyum ya, Ariel katanya senyum. Senyum, Teteh. Menunggu. Menunggu Teteh yang baju putih. Waktu. Oke, waktu Mas. Waktu kapan dilamar? Teteh yang itu. Lebak. Terbang. Terbang Mas, terbang. Lebak kedengarannya ya, terbang. Satu lagi. Bersinar. Om, saya Om. Om mau tuh. Mas mati bagian tempatnya. Ya terus baik terus. Lah, tempatnya masih ada kalau di sekun. Om, saya Om. Apa? Ambil Katanya Mas. satu lagi tuh. Nih dari Honda. Honda harus nyumbang ini. Kalau nggak nyumbang oli dia harus nyumbang. Apa?
Ciletuh. Berat amat ini nulis puisi Ciletuh ini. Gimana nanti jadi puisinya ini ya? Palek. Bikin pusing saya nanti. Ada lagi nggak? Oh, udah cukup. Om satu lagi om. Pak SBY berapa apa? Bulung. Aduh. Bulung katanya. Bulung. Ini Pak SBY bulung katanya ya. Oh iya ini Harry Davidson apa? Heh? Janji. Janji. Mas ini aja. Rudi, Yes, itu. kertasnya lagi. Oke. Cukup segini dulu. Nanti kita bisa ulangi satu kali lagi ya. Kalau kepanjangan rumusnya sulit. Udah tadi Ciletuh, nafsu amat ya. Satu doang ya, nyumbangnya satu doang ya. Oke. Mas Ko gimana? Diserahkan ke saya? Oke ya. Baik ya. Semuanya fokus. Bentar lah nanti. Nyumbang motor kan, nyumbang motor. Lari. Oh bensin aja nyumbang bensin ya. Atau oli ya, atau baut ya. Baik. Oke ya kawan-kawan ya. Lihat nih. Ini teknik sumbang kata. Ini teknik saya ajarkan ke seluruh guru-guru di seluruh Indonesia. Di LPMP DKI, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, sampai ke Makassar, Sulawesi dan Bali. Hanya untuk membahas tentang teknik penulisan semacam ini. Ya, karena di sini agak ada keterbatasan, jadi cukup satu saja. Teknik sumbang kata. Mana Mas? Itunya dikelihatin dulu Mas. Nah, coba dengerin kawan-kawan. Kalau ada yang lucu, gak usah tertawa. Kan bukan mentertawakan saya, ini kan sumbangan kalian. Ya, kamu nyumbang strategi. Coba Emosi. Nah, apa? Tempo. Emosi dia. Saya bacakan ya. Sendu, ikhlas rindu. Ini belum ada rumusnya. Sendu, ikhlas rindu. Burung bahagia janji. Bersama sedih kasih cinta sungai angin, batu air ranting hutan, matahari cibadak musibah. Udah nyambung, nggak nyambung visinya ya. Matahari cibadak musibah ya. Untung nggak ada tulisan mati di sini, kalau mati bahaya ya. Matahari cibadak musibah, warung Banten, waduh ya. Senyum bulu menunggu waktu terbang bersama menunggu waktu terbang bersinar ambil Ciletuh. Wah, acak-acakan. Ya, udah nyambung puisinya, nggak nyambung puisinya ya. Oke ya. Bagaimana Pak Rahmat agar puisi ini nyambung dan enak menimbulkan kesahduan? Kalau dilombakan juga mendapat perhatian juri. Rumusnya begini. Ambil kata-kata boleh ditambah dengan kata-kata apabila kata-kata itu tidak pas. Boleh membuang kata-kata apabila dirasa kata-kata itu tidak sesuai. Jadi rumusnya ini boleh ditambah, ini boleh dikurang. Ditambah bila mana membutuhkan kata-kata yang enak, dikurangi kalau kata-katanya berlebihan, nggak cocok, boleh dibuang, boleh ditunda, boleh disimpan, lalu dibuat kepada puisi yang lain. Kita pakai rumus tadi. Ya, Mas To ya. Oke. Mantap ya, guru puisinya sudah langsung ditoret, ikhlas nggak dipakai, maka muncullah sendi sendu rindu. Oh bagus ya tuh, sendu rindu. Beda kan suasananya kan? Kalau sendu ikhlas keganjal dia, tapi kalau sendu rindu, nah, ini sudah cocok ya Mas ya, sudah cocok sendu rindu. Ini kita coret sendu rindu. Mana yang diambil Mas? Burung bahagia janji bersama. Burung bahagia janji bersama. Jadi kita sudah mengibaratkan seorang laki-laki dan perempuan bermadu kekasih, tinggal menunggu janji kapan mau datang lamaran. Iya kan? Tepuk tangan dulu yang udah, tepuk tangan. Ya. Kok Pak Rahmat menggunakan kata burung? Ingat, puisi itu bermain dengan ikon, indeks, dan simbol. Burung itu bisa disimbolkan dengan kehidupan sepasang kekasih yang saat ini menjalani bahtera rumah tangga tapi belum sampai pada pernikahan. Maka dia butuh sendu rindu, burung bahagia, janji bersama. Pak Rahmat kalau lomba menang kalau lombanya tingkat SD. SMP SMA berat masih, tingkat SD sudah menang ya. Lalu Mas To kemana? Sudah jadi puisi. Sendu rindu, burung bahagia, janji bersama. Padamu di warung Banten, cintaku terpaut pada suatu waktu. Kira-kira begitu. Ya, susun ya.
Enggak sulit kawan-kawan, enggak sulit, mudah ya. Sendu rindu, burung bahagia, janji bersama. Udah tuh jadi tuh, ya. Judulnya. Apa? Rindu. Ini sudah jadi puisi. Burung, burung. Ingat, apa paramat perbedaan antara puisi dan cerpen? Puisi adalah memadatkan kata-kata sehingga kemudian menimbulkan makna yang banyak atau ambiguitas. Cerpen adalah memperbanyak kata-kata sehingga apa yang disampaikan begitu jelas dan nampak dan orang pembaca merasakan dengan penuh dan seutuhnya. Itu perbedaan antara puisi dan cerpen. Puisi merapatkan kata-kata, cerpen memperbanyak kata-kata. Perbedaannya di situ. Lanjut kita Mas Tok. Tenang, nanti jadinya bagus semua ya. Dari mana Mas Tok kita mulai? Sedih kasih. Sedih kasih sungai angin, batu air, ranting hutan, matahari. Cukup, coba kita lanjutkan. Sedih kasih Mas, sungai angin, oke. Batu air cukup atau gimana? Matahari. Nih kelanjutannya ya. Boleh ditambah, boleh dikurang. Sedih kasih titik dua ya. Sungai, angin, batu, air, ranting, hutan, matahari menuju. Kalau mau ditambah nih Mas, menuju halaman rumahmu. Tuh. Kalau kita sambungkan dari atas ini, artinya apa? Rombongan-rombongan yang mau lamaran itu sudah bersiap sedia melamar. Nah ini yang dimaksud puisi, tepuk tangan dong. Puisi itu begitu kawan-kawan. Kalau maknanya jelas, itu bukan puisi, cerpen nanti jatuhnya. Puisi memadatkan kata-kata sehingga menimbulkan penafsiran-penafsiran. Itu adalah puisi. Coba kita lihat dari sini, ya. Coba, Mas ini yang ngelipet. Rindu, ya. Sendu rindu, burung bahagia, janji bersama. Sedih kasih, sungai, angin, batu, air, ranting, hutan dan matahari menuju halaman rumahmu. Bingung Pak, masa iya sih matahari, gunung, ranting, sungai kok menuju rumah saya? Kalau penafsirannya tidak dalam ya nggak nyambung. Batu nggak datang ke rumah kita, ranting mata yang nggak datang. Maksudnya sungai ini pertanda kehidupan, angin pertanda kesegaran, batu ini tempat kehidupan orang membangun rumah, air tempat makan minum, ranting ini bisa dimaknai dengan apa keindahan-keindahan di dalam membangun rumah tangga, hutan ini tempat matahari. Jadi ini sedih kasih, sungai, angin, batu, air, ranting, hutan dan matahari menuju halaman rumahmu. Bahwa saya siap melamar kamu dan saya siap membahagiakan kamu, membuatkan rumah untukmu, beli mobil juga untukmu kalau ada uangnya. Kalau nggak ada ya sabar dulu, nabung kredit bersama. Di Honda dong. Honda dong. Kalau nggak mobil, motor aja dulu tuh di bawah tuh. Ya, ada motor bagus ya. Wih, kayaknya dapat sponsor juga nanti saya kasih. Pulang-pulang dikasih saya oli motor nanti ya. Ada kok oli bekas, oli bekas. Ya, makasih Honda ya, karena Hondanya tadi nyumbang ya. Satu kata. Nah, amplopnya kosong nggak di sini. Kawan-kawan mudah kan?
Jangan berpikir nulis puisi itu sulit. Enggak, kawan-kawan. Enggak. Nih, saya bikin puisi dari adek ini. Nih, nulis puisi dari dia. Pada alis matamu, aku menemukan matahari yang hampir tenggelam. Itu sudah puisi. Jadi siapa yang mengatakan puisi itu sulit? Enggak, kawan-kawan. Mau dibikin puisi nih, mau dibikin puisi. Pak SBY yang mau bikin puisi. Coba. Nah, boleh ya? Boleh Kang, boleh ya? Kita izin ya? Boleh. Pada kumismu yang lebat bagai rimbun. Enggak apa-apa. Pada kumismu yang lebat bagai rimbun hutan warung gunung. Aku tak menemukan selarik kata-kata. Warung Banten. Aku tak menemukan selarik kata-kata selain wajahmu yang merona di senja sore itu. Cocok. Jadi nggak sulit kawan-kawan. Pak Rahmat, kalau yang mau mbak puisi Karatong seperti apa? Nih, Ibu, engkau yang mengandungku selama 9 bulan, engkau yang menyusuiku, engkau yang menyekolahkanku, bahkan engkau yang menikahkanku. Itu mah duduk puisi, itu mah bukan puisi itu mah. Dongeng. Cerita yang ngomong be. Kita mah dilahirkan sama ibu, disusui sama itu. Kalau lomba nggak bakal menang. Ibu, kau adalah lemari kehidupanku. Bagus nggak? Kau adalah lemari kehidupanku. Kau yang selalu memberikan kegairahan dalam hidupku. Itu yang menang. Kalau ibu yang menyusuiku, wedus menyusui pada berat. Kambing juga nyusui. Ngerti bahasa Jawa. Artinya, kawan-kawan itu masih terlalu biasa. Ya. Jadi puisi itu bicara dari sesuatu yang tidak biasa. Mas Tom masih ada lagi? Yang ketiga. Lanjutin ya biar selesai ya. Yang ketiga. Mana Mas Tom? Dari kertas. Dari Cibadak, ya. Nah, Cibadak musibah dicoret karena takut ya. Bukan takut karena nggak sesuai. Cibadak, warung Banten. Senyum, ini dipanggil. Oh Ciletuh. Ciletuh, tersenyum, menunggu waktu, terbang, bersinar. Tuh, coba ulangi lagi, sudah bagus. Nah, ini udah jadi puisinya. Puisinya udah jadi, ya. Jadi kawan-kawan, baik yang masih mahasiswa mau jadi guru, yang siswa-siswa, kalau guru-guru Anda aktif dalam kegiatan baik di komunitas, pasti metode ini sudah saya ajarkan. Karena kemarin-kemarin juga saya ngisi materi di berbagai daerah, mengajarkan teknik yang tadi. Jadi yang benar, saya menulis puisi tentang apa ya? Benar, enggak usah ada. Alis ini puisi kawan. Hidung ini puisi. Ya, serius, ini kumis jenggot ini puisi. Ini puisi. Pak, kalau perempuan bibirmu yang rekah bagai buah delima itu puisi. Dan tak sempat aku cicipi karena puisi terlalu pagi. Mangga cobian. Sebenarnya saya agak berbahaya terlalu aroma cinta begini. Masanya nanti akan ada yang tidak bisa tidur. Oh iya. Jadi, wih Mas Toma langsung dipotong bahaya. Dia, lihat ini. Dari atas. Dari atas tak? Dari atas ya, biar nyambung ya. Bawa dulu. Bawa dulu ya. Celetuh. Cibadak, warung Banten. Ciletuh, tersenyum menunggu waktu, terbang dan bersinar. Artinya apa? Perempuan yang tadi dilamar itu sudah sampai pada waktu di pelaminan dan semua orang bahagia. Oh berarti orang Ciletuh dan orang warung Banten ya? Kira-kira begitu. Besanan. Orang Honda dengan orang kepala desa boleh juga ya. Ya, saya akan baca secara utuhnya ya. Secara utuh ya. Nih, rindu. Judulnya adalah rindu. Rindu. Sendu rindu, burung bahagia, janji bersama. Sedih kasih, sungai, angin, batu, air, ranting, hutan dan matahari menuju halaman rumahmu. Cibadak, warung Banten, Ciletuh, tersenyum menunggu waktu, terbang dan bersinar. Seperti itu. Kayaknya Mudah, Cibadak kan? sama warung Banten sama deh. Karya bersama. Daerah Cibadak Ya, sama warung karya Banten. bersama. Termasuk karya Honda. Wih, Honda mah tangannya langsung, wih, dapat saya katanya. Karya bersama Om Honda. Oh, Ciletuhnya, oh ya, ngaku Ciletuhnya doang mas. Ya. Tapi masuk Ciletuh juga ya. Mas itu Nah, kayaknya Cibadak warung Banten nyambung deh. Untuk maksud Cibadak kampung warung Banten desa gitu ya?
Tapi nanti kalau mau dirobak, harusnya ke Mas Tok, enaknya ke desa dulu atau ke anu dulu? Mana dulu itu Cok, kalau gitu coba. Kalau seandainya kampung ada desa. Itu tinggal keenakan kita saja. Perizinan. Karena rumusnya boleh ditambah, boleh dikurang. Jadi boleh desa dulu. Boleh desa dulu, boleh nama kalau ke kampung, boleh kampung, boleh desa. diganti juga. Ingat, puisi, nih ya, karena kan ini kan ada yang masih SMP, SMA, ada yang bapak-bapak. Ada puisi itu rumus, ada namanya lisensi puitika. Nah, lisensi puitika adalah kebebasan pengarang menentukan kata-kata apa saja. Seperti Bapak misalkan mau kampung dulu, itu ada yang namanya lisensi puitika, kebebasan untuk menuliskan kata apa yang paling dipakai di dulu. Ada kebebasan itu kan, boleh dipakai. Gitu ya, kawan-kawan ya. Sebelum lanjut, ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Yuk biar tambah paham. Silakan. Ih, saya agak gemeteran kalau kita bertanya ini ya. Kita saya mau bingung, saya nggak ngomong, kamu yang wih ngapain sih? Dasar aja kamu yang GR, saya mau biasa-biasa aja. Tuh. Mohon jangan mau diganggu sama orang-orang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yuniati dari Kampung Babakan Lapang. Mau tanya, kan dulu waktu SMP sama SMA seneng banget kayak nulis buku diary sama puisi. Nah, setelah kesini kayak kekurangan inspirasi gitu Kak. Jadi gimana ya caranya biar bisa kita cepet gitu nemuin inspirasi? Caranya tuh kayak gimana? Sama sudah lagi suka rada males gitu tuh, ngerasa malesnya gitu. Oh. Makasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayah, jangan bersentuhan ya. Cukup mic-nya aja. Pede. Kawan-kawan, perlu saya sampaikan, kalau nggak ada jeb-jeb begitu, pembelajaran seperti itu ngantuk Mbak. Jeb-jeb itu saya katakan biar kemudian suasana menjadi hangat gitu ya, kan bisa tersinggung, kan kita nggak bersentuhan juga kan, cuma pegang mic-nya doang. Mereka aja kegeeran. Jomblo ya. Begini ya, Kak, gimana sih kok kita itu sering kehilangan ide, nggak semangat menulis, kekurangan dorongan dan lain-lain. Pertanyaan ini hampir sama di berbagai klub-klub penulisan, diskusi sama. Kuncinya begini. Setiap orang yang belajar menulis puisi atau menulis apapun, saya melihat jalur kehidupannya bahagia. Kalau sukses relatif, tapi jalur kehidupannya bahagia. Kenapa disebut bahagia? Itu bisa meningkatkan finansial, kemudian juga bisa mendapatkan ketenaran, royalti dan lain-lain. Maka harus ada motivasi seperti itu. Guru, Anda lulus bahasa Inggris, jutaan guru Indonesia menjadi standar dan biasa karena hanya mampu di papan tulis. Karena Anda hanya mampu ngajar di PowerPoint in focus. Anda akan lebih bermakna hidupnya dan lebih bermakna jadi guru, tidak hanya mampu mengajar di papan tulis, tapi Anda mampu mengajar di seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Maka kuncinya harus memiliki kemampuan yang tidak boleh standar. Kemampuan menulis menunjukkan Anda lebih dari guru biasa dan tidak standar. Ahmad Heldi. Pak, tapi kadang sayanya males, nggak ada dorongan. Gampang. Subscribe channel YouTube saya, maka saya akan ngomong di sana. Nah, terus nggak apa-apa, karena yang namanya literasi perlu dipromosikan. YouTube itu adalah bagian daripada literasi digital. Saya promosikan. Yang kedua, selain channel-channel kepenulisan, termasuk channel saya, Anda harus gabung di forum-forum taman bacaan. Forum-forum taman bacaannya yang sering mengadakan kegiatan-kegiatan bedah buku, sering mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan penulisan. Kalau forum taman bacaannya cuma nongkrong doang di tempat ngobrol ngalor ngidul, lebih baik agak dihindari. Takut kena cinta lokasi. Nah, maka yang bagus adalah forum taman bacaan yang melakukan kegiatan pelatihan penulisan, bedah buku, review buku. Nah, itu dengan sendirinya akan memicu Anda untuk semangat menulis. Yang ketiga, Anda selain ikut itu bergabunglah di klub-klub penulis. Kalau ada bedah buku, Anda harus hadir. Karena bisa jadi begini, motivasi menulis itu muncul bukan karena hebat orangnya, tetapi karena karyanya yang bagus. Melihat orangnya jelek kok karyanya bagus, melihat orangnya tidak sesuai kok tapi karyanya bagus.
Masa sih saya nggak bisa? Tuh, itu yang kemudian mendorong kita untuk apa? Memiliki motivasi. Yang keempat, Anda wajib ikut lomba-lomba menulis, walaupun jelek, karyanya jelek. Karena kalau Anda ikut lomba, tiba-tiba ada temen yang menang. Saya ingin cerita sedikit. Motor Honda Beat yang saya pakai di atas sana itu, yang warna putih itu adalah motor juara 1 lomba menulis cerita remaja Islami Kementerian Agama tingkat nasional. Tepuk tangan dong. Hah? Wong dibawa oleh timnya Pak Lurah, dibawa ke situ, nggak dibawanya ke sini. Gitu. Tim Honda itu motor juara 1 lomba nulis cerita di Kementerian Agama. Artinya bahwa kawan-kawan tidak pernah ada yang namanya kegiatan-kegiatan menulis itu rugi. Rugi saya nggak ada. Yang ada adalah peningkatan kompetensi, kualitas, bahkan Anda bisa terkenal, Anda bisa jadi juara. Motivasinya begitu. Kalau ada misalkan kawanan di sini bergabung dengan klub menulis dan sering-sering ngobrol dengan penulis, ya. Dengan cara begitu Anda akan termotivasi. Maaf kalau hanya Anda itu ngajar di sekolah, saya ini guru. Tapi menurut saya udah bosen juga saya ngajar. Saya ini dosen, hampir perguruan tinggi di Banten pernah saya ajar, termasuk Untirta juga pernah. Tapi saya pikir nikmat jadi penulis pada akhirnya. Kalau di guru ketemu lagi, kamu lagi. Selama 3 tahun kan SMP misalkan ya, SMA-nya di situ 6 tahun, bosen banget gua ngeliat wajah lu kan. Tapi kalau jadi penulis ketemu dengan wajah ribuan orang, termasuk wajah gadis-gadis lugunan cantik warung Banten. Nah, kan? Dan itu sangat berkesan sekali. Cuma sayang Mas, belum saya tulis jadi sebuah puisi. Sabar. Di warung Banten, wajah-wajah lugu menulis kesedihan di udara. Sudah puisi. Dan wajah-wajah petani menyimpan duka lara. Di Luit itu, aku pernah melihat padi dan melihat kehidupan orang-orang kampung yang abadi. Tepuk tangan ya. Ini gampang nulis puisi mah. Makasih ya Teh. Kalau saya terus mengumbar kata-kata puisi-puisi saya, yakin saya Anda akan tidak bisa tidur. Maka saya batasi, tidak boleh mengumbar puisi-puisi romantis di tempat ini. Nah, boleh nanti beralih ke sosial, ke politik, ke agama, atau pada religius atau kematian. Tidak lagi membahas tentang puisi. Pak, boleh nulis puisi tentang kematian? Boleh. Pak, tentang politik? Boleh. Pak, tentang kemiskinan? Boleh. Apapun bisa ditulis. Boleh. Terima kasih. Boleh. Saya lagi sekali ditanya seperti itu. Pegel kita ngomong. Setiap kali saya ngomong ribut di belakang. Yuk, mana lagi yang mau bertanya? Makasih ya Teh. Makasih. Siapa lagi? Ayo Adek. Pak, pengen menang lomba nulis puisi, gimana triknya? Boleh tanyakan. Ini sering jadi juri, saya juga sering jadi juri untuk lomba tulis, cerpen, novel, dan lain-lain. Teh, tadi begini, mau ngebenerin kerudungnya? Oh, kirain saya ngacung begini. Bisa Bisa bayang. baik, saya Mamang Rahel. Wih, tak cicak sudah daru, meledeki kita bahaya. Teh, mau bertanya? Yuk, ada lagi nggak apa-apa? Silakan Teh. Ayo. Yang belakang, yang pakai baju putih. Kok putih sih yang itu? Teh, mau ada lagi? Yuk. Mumpung gratis. Ada siapa? Yang belakang boleh tanya kan ya sini nih. Om Boy. Yang jomblo-jomblo nih. Pertanyaannya gue udah jelas. Kasih respon nanya nih. Oh ya, Nas. Boleh. Ya. Kan ada tuh yang namanya Musikalisasi puisi ya. Itu bagian dari puisi bukan gitu. Pertanyaan ada kan ada ngejum amat sih. Emosian. Ya, ada yang puisi dinarasikan dengan musik, dipadukan dengan musik. Nah, itu apakah masuk pada kategori puisi atau bukan? Ya. Baik, terima kasih ya. Kang Wahyu. Nah, Aljawi. Ya. Apakah musikalisasi puisi itu bagian daripada puisi juga? Jadi ada beberapa cara orang mengapresiasi puisi ya. Ini perlu yang ada ya. Mengapresiasi puisi itu bisa dengan cara mendeklamasikan puisi. Ya. Bisa juga dengan mendramatisasikan puisi. Jadi puisi didramakan bisa. Nah pertanyaannya adalah ada musikalisasi puisi. Apakah itu bagian daripada puisi? Betul, tetapi cara penyampaian, cara mengapresiasinya berbeda. Dengan cara puisi disandingkan dengan musik, begitu Mas Toya. Jadi menikmati puisinya itu dibarengkan dengan musik.
kalau mengapresiasi puisi itu banyak. Ada yang bentuknya deklamasi, kayak tadi atau kayak tadi saya barusan pagi itu deklamasi puisi. Tapi kalau Mas Tok semalam itu bagian daripada musikalisasi puisi karena digabung dengan musik. Tapi masih ada satu lagi, namanya dramatisasi puisi. Puisi itu didramakan. Misalkan tanah air kata, tanah tumpah duka, Habis ini acara apa? tanah air mata kami, air mata, tanah air kami, dimanapun kalian tinggal. Nah puisinya begitu. Lalu ada sekelompok orang-orang, anak-anak atau yang ini, dia mendramakan. Sedang misalkan mandi lumpur, misalkan sedang lagi tanahnya dirampas, sedang disiksa. Nah itu bagian daripada dramatisasi puisi. Jadi puisi didramakan. Tergantung daripada isi puisi tersebut. Puisinya tentang apa? Kalau puisinya tentang hutan, tentang sawah, berarti dramanya harus nyambung dengan isi puisi tadi. Itu ada konteks dramatisasi puisi. Deklamasi, musikalisasi puisi, dan dramatisasi puisi. Oke, makasih ya. Luar biasa pertanyaannya ya. Adek, kalau misalkan gak ada yang bertanya, langsung praktek. Atau Mas Tom mau menambahkan? Praktek. Ada lagi yang bertanya? Kita praktek. Karena ini akan ditarik oleh Perpustakaan Nasional. Masih ada teh? Enggak ada? Ada teh? Baik. Kalau tidak ada atau dirasa cukup, ya, kita akan praktek tulis puisi. Ingat aturan mainnya kayak Mas Tok tadi. Depan dikasih cover, ya, Mas Tok. Nah, sudah dilipat ya kertasnya yang putihnya ya. Nih, ada deh. Di sini tolong ditulis judul. Kalau Pak mau dikasih gambar depannya. Mau gambar bunga, mau gambar sawah, mau gambar leuit, mau gambar kampung, mau gambar gunung di sini. Lalu setelah dia itu di atasnya dikasih nama adik-adik, ya, nama di sini ya. Bolehlah judul puisinya tentang apa? Misalkan judul puisinya itu indahnya alam warung Banten. Nah, di dalam puisi, di dalam buku ini lalu ditulis 3 judul puisi. Misalkan hutanku yang indah. Tulis puisinya. Yang kedua tentang sungaiku yang menyimpan ribuan perasaan. Nah, tulis di situ. Lalu yang ketiga, misalkan isinya itu tentang apa? Tentang keluarga. Boleh. Misalkan puisinya itu tentang alam, tentang penambang emas. Boleh. Misalkan tentang para petani. Boleh. Jadi Anda diminta tulis 3 puisi. Depannya dikasih judul, dikasih nama, boleh digambar, ya, dikasih gambar. Pak kok nggak ada spidol warnanya? Nggak apa-apa. Pakai pulpen, digaris-garis. Ya. Harus pakai kertas HPS. Yang garis begini nggak diterima ya? Lama-lama. Biar seragam, ya, nggak bisa kalau kertas begitu ya. Lu dibagi dulu. Nah, Mas Toto atau Bang ini sampai jam berapa ini praktek nulis ini, Mas Toto? Dilihat dulu Mas, jangan sampai sama fotonya. 14. Dan sampai jam 1 jam ya. Sampai jam 11. Ada deh. Jam 11 3 puisi, kasih judul depan, kasih gambar. Mas Tok khawatir mau menambahkan. Ya, dilipat. Sambil aja kan. Iya, dilipat. Ya, pun. Dua muka. Enggak ada korek gue hilang. Jadi 4 halaman. Yang Mantap ya Rudi halaman gua. pertama, Nutupi kita tuh. Iya. lewat. Mendeknya mau dimarah-marahi kan gitu. Heh. Terakhir. Lu. Oh. Jadi yang paling depan, yang cover. Saya. Di buku ini kan ada covernya ya, ada Orang sampulnya. sininya. Nanti boleh digambari apa saja. Saya bener. Itu kali ono no. Nah, dari sebelah Emang sini mau ngapain? Rudi, leuit, ngalangin Rudi. mau Buat siapa? pohon pisang Kali itu yang itu ya. atau seni tradisi gambar angklung misalnya, itu bebas. Nanti diberi judul tertentu dan nama. Di buku ini kan ada nama saya di bawah, Toto ST Radi. Ini menunjukkan bahwa buku puisi-puisi yang ada di buku ini karangan Toto ST Radi. Ngapain? Sekarang ngapain? Teman-teman juga boleh di atas, boleh di bawah, boleh Bukan didoain, dikerjain. diberi nama. Iya, Misalnya saya. Sri Wahyuni misalnya ya, kalau namanya Sri Wahyuni. Kalau namanya Dewi, tulis bawahnya
Dewi Astuti misalnya ya, itu boleh ditambahkan warung Banten gitu. Gue zoom ini, gue zoom. Nanti gambar, tapi itu dilewat dulu. Kita mulai ke halaman kedua yang di sini ya. Di sini teman-teman menuliskan puisi bebas apa saja. Ingat-ingat proses tadi, gampang kan nulis puisi ya. Ingat-ingat proses tadi, boleh panjang boleh pendek ya, seperti ini. Ini bisa jadi satu puisi, tapi ini juga bisa jadi 3 puisi. Ya, kalau kita merasa cukup menuliskan secara ringkas padat, cukup sependek ini. Ya, judulnya Rindu, isinya cuma 3 baris, 2 baris juga boleh. Atau misalnya mau ditambah juga boleh. Ya, jadi tidak ada patokan menulis puisi harus panjang, harus lengkap, tidak ada patokan itu ya. Nah, yang halaman kedua ya, halaman kedua tuliskan puisi tentang warung Banten ya, tentang warung Banten. Jadi yang tinggal di luar warung Banten juga mohon maaf, berusaha menulis tentang warung Banten apa saja, bebas. Tentang keindahan alamnya, tentang kesenian tradisionalnya di sini, ya, tentang si emak yang semalam berjoget dengan seni angklung buhun, tentang sawah-sawah yang sedang panen misalnya, ya, pernah mungkin melihat bapak ibu kita memanen sawah atau memanen pohon-pohon di kebun. Pokoknya tentang lingkungan alam warung Banten. Judulnya bebas, mau judulnya warung Banten saja boleh, mau judulnya Leuit di Kampungku misalnya, kan begitu ya. Boleh juga judulnya misalnya Rindu Kampungku dan seterusnya ya. Kita mulai bersama-sama, diberi waktu 5 menit selesai jadi. Kurang ya 5 menit ya, terlalu cepat ya, 10 menit lah. 10 menit cukup ya? Kurang. Oke. Nah, sekarang masing-masing membayangkan dirinya sedang berada di Desa Warung Banten. Ingat-ingat hal apa yang paling membuat bahagia di Warung Banten. Punya kisah pengalaman bahagia di Warung Banten? Punya ya? Yang pernah ke sawah, yang pernah jalan di jembatan sungai itu ya, yang duduk-duduk di batu sungai ya, banyak, masing-masing beda-beda pengalamannya. Masuki itu, ingat-ingat pengalaman yang paling bahagia. Kalau sudah ketemu ya, oh iya, saya ingat waktu itu senang sekali pas main di kebun ngambil jengkol. Nah gitu kan, langsung tuliskan ya, jangan dipikir-pikir lagi, langsung tuliskan. Sudah ketemu pengalaman yang bahagia menarik di Warung Banten masing-masing ya, coba temukan pengalaman paling menarik, paling bahagia masing-masing ya. Tadi contohnya kalau ke kebun, atau punya pengalaman bahagia di rumah membuat gula aren ya, membuat gula aren. Diingat-ingat waktu ngaduk-ngaduknya panas tapi harum, niranya terasa, kemudian setelah didinginkan jadi gula aren. Ya. Ada lagi yang pengalamannya beda. Waktu itu malam-malam saya ngaji di teras rumah. Ada lagi yang beda. Waktu itu saya khataman Quran. Ya, diberi persenan oleh orang tua dan teteh-teteh dan sebagainya. Itu pengalaman menarik yang bahagia. Sudah? Ada punya? Sudah punya? Ada yang belum punya pengalaman bahagia?
Punya? Sudah? Punya? Belum? Dewi punya? Belum? Pak belum? Bahagia nggak ngelihat saya sekarang? Bahagia, tulisin. Eta si AA. Resep amat eta senyumna. Tulisin. Senyummu membahagiakan aku. Jadi kan satu baris kan? Ya kan? Ketemu? Sudah ketemu teh? Pengalamannya udah ketemu sih tadi kelihatan belum ya? Nah, pernah bikin kecap di belakang. pernah bikin permainan tradisional enggak pernah bikin gegetuk